Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Hirmanto. Dan di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi saya tidak sendiri, saya bersama senior saya atau rekan saya yaitu Ibu Undiratul Wanita. Beliau juga mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun beliau Ibu Undiratul Wanita mengajar di kelas 71 sampai 75, sedangkan saya mengampu di kelas 76 dan sampai 79. Pada kesempatan kali ini pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, bab pertama akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun materi pertama yakni tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Apakah kalian sudah siap dengan pelajaran hari ini? Mungkin di antara kalian yang berasal dari MI ataupun SDI sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran SKI. Sedangkan kalian dari sekolah dasar mungkin ini sesuatu yang baru, pelajaran yang baru, meskipun sedikit-sedikit kalian pernah menerima materi di pelajaran pendidikan agama Islam. Akan tetapi saya harapkan dan saya yakin kalian semua pasti mampu untuk menyerap dan memahami materi ini. Agenda pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Makkah pra-Islam. Dan yang terakhir adalah kondisi politik masyarakat pra-Islam. Pra-Islam itu sama dengan sebelum Islam datang. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Jadi pada awalnya masyarakat Arab itu adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra beliau. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya masyarakat Arab mulai menyembah berhala. Lalu bagaimana prosesnya kok bisa dari agama tauhid beralih pindah ke menyembah berhala? Kegiatan menyembah berhala ini dibawa oleh Amir bin Luhai atau Amir bin Luhai al-Khuzai. Jadi beliau itu berasal dari suku Za'ah. Pada waktu itu beliau mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam atau yang sekarang adalah Syria. Di sana beliau melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara beribadat yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Makkah pada umumnya, maka Amir bin Luhai tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Luhai meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat atau perantara dalam peribadatan. Jadi patung yang dia bawa pulang itu bernama patung Hubal. Dia mengatakan kepada penduduk Mekah bahwasanya patung ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itulah kenapa awalnya ajaran berhala itu dapat diterima karena ada alasan yang mungkin bagi mereka adalah alasan yang logis sebagai perantara, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah.
Yang kedua, proses dari penyebaran berhala itu adalah ketika pada musim haji tiba. Nah, itu bangsa Arab itu melaksanakan ibadah haji dengan mengelilingi Ka'bah. Nah, di sana ternyata Amir bin Lubai dan warga sekitar itu sudah memasang patung-patung mengelilingi Ka'bah yang jumlahnya kurang lebih sekitar 360 patung. Nah, ketika orang Arab datang untuk beribadah haji, mereka bertanya, kok ada banyak sekali patungnya, untuk apa ini ya? Apa maksudnya? Mereka bertanya kepada warga sekitar, maksudnya penduduk kota Mekah, dan para pembesar menjawab bahwasanya berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, alasan inilah yang menjadikan bisa diterima oleh mereka, dan ketika mereka pulang ibadah haji, mereka menyebarkannya kepada masyarakatnya. Nah, itu mulailah kegiatan menyembah berhala itu semakin melebar atau meluas. Selanjutnya, seperti apa tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala? Yakni yang pertama, mereka berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Yang kedua, ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Jadi mereka selain mengelilingi Ka'bah, mereka juga mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Padahal berhala itu mereka yang membuat, lalu mereka sendiri menyembahnya. Sesuatu yang sebenarnya tidak logis. Yang ketiga, yakni memberikan sebagai berbagai sesembahan. Jadi patung-patung yang mereka buat, yang mereka sembah itu diberikan seperti sesaji atau mungkin makanan atau kurban sebagai sesembahan bentuk pengabdian atau peribadatan mereka kepada berhala mereka. Sebenarnya masyarakat Mekah pada masa itu, masa kejahilian itu bukan jahiliyah atau bodoh dalam hal pemikiran, melainkan bodoh dalam hal peribadatan, di mana mereka menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali pada mereka. Lalu faktor penyembah berhala itu mudah tumbuh selain dari tadi adalah proses penyebarannya. Yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Jadi sebenarnya mereka menyadari bahwasanya mereka membutuhkan Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, terutama ketika mereka dalam kondisi terancam atau dalam kondisi yang bahaya. Mereka sangat membutuhkan adanya Tuhan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa. Nah, ini terutamanya adalah orang-orang berjasa yang merupakan kepala kabilah nenek moyang mereka. Jadi mereka yang berjasa itu diagungkan, disembah. Yang ketiga adalah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Hal inilah yang akhirnya mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, selain dari menyembah berhala, sebelumnya di Arab telah berkembang beberapa agama atau menyebar beberapa agama dan kepercayaan lain. Di antaranya adalah agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Sabai. Selanjutnya adanya kepercayaan menyembah malaikat, yakni mereka beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Dan selanjutnya juga mereka menyembah yang namanya jin. Lalu kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Sebelumnya bangsa Arab terkenal sebagai bangsa ahli syair atau bangsa yang pemberani. Maaf itu mungkin tulisannya salah, seharusnya adalah bangsa yang pemberani. Syair mempunyai kedudukan peran yang sangat penting sebelum datangnya Islam, di mana syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai
maupun di masa berperang. Nah, selain itu, bangsa Arab juga memiliki karakter yang positif. Di antaranya yang pertama yakni semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan, daya ingat yang tinggi, hormat akan diri dan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana dan ramah. Nah, di sini loyal pada pimpinan ini yang digarisbawahi bahwasanya apapun yang disampaikan oleh pemimpin atau pemimpin suku mereka akan melakukannya, terlepas itu suatu yang benar ataupun yang salah. Nah, akan tetapi karakter positif mereka akhirnya tertutup oleh kejahiliahan bangsa Arab sendiri. Kejahiliahan di sini maksudnya kebodohan dalam hal peribadatan, yakni mereka tidak menyembah Allah melainkan menyembah berhala, menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, yang mana sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Kejahilian bangsa Arab di antara yang pertama adalah minum minuman khamar atau arak sampai mabuk. Yang kedua, berjudi, berzina, dan merampok. Yang ketiga, mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah. Selanjutnya, tradisi terburuk. Tradisi terburuk bangsa Arab pada masa itu adalah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Karena anak perempuan pada masa itu dianggap sebagai suatu aib. Mereka merasa malu dan terhina apabila mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat terjadi perang. Dan pada saat itu, di masyarakat Arab masih berlaku juga sistem perbudakan, yakni suatu sistem di mana seorang manusia bisa diperjualbelikan dan diperlakukan sesuka hati pemiliknya. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa melihat di buku digital yang sudah kami share di aplikasi e-learning. Selain dari buku digital itu, kalian juga bisa menambahkan referensi dari buku-buku lain yang mungkin relevan terkait pembelajaran ini, ataupun dari sumber internet. Kalau kalian mengambil dari sumber internet, maka kalian harus selektif dalam memilih sumber. Pastikan sumber yang kalian ambil ini adalah sumber yang dapat dipercaya. Jadi jangan asal ambil sumber dari internet. Yang kedua, untuk tugas dari pertemuan pertama ini, masing-masing dari kalian nanti diwajibkan untuk membuat atau mencari satu gambar terkait dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bisa ilustrasi tentang kepercayaan atau ilustrasi tentang bidang ekonomi, dalam bidang sosial, ataupun dalam bidang politik. Meskipun dalam hal ini untuk kondisi masyarakat Arab pra-Islam dalam bidang ekonomi dan politik belum kami jelaskan, tapi jika kalian menemukan gambar ilustrasi tentang hal itu, bisa kalian ambil. Nah, selanjutnya dari gambar yang kalian ambil itu, kalian buat kata-kata yang menjelaskan dari gambar yang kalian ambil. Semisal kalian mengambil gambar tentang di situ adalah orang yang ada di pasar, apa yang sedang mereka lakukan di pasar, atau mungkin sesuatu yang mengilustrasikan, mendeskripsikan dari gambar yang kalian ambil. Dibuat minimal adalah 10 kalimat. Semakin banyak semakin baik, karena di sini nanti kalian diuji
bagaimana kalian bisa mengamati dari gambar itu, kemudian yang dari pengamatan kalian menuangkan ide-ide atau mungkin pemikiran-pemikiran terkait gambar itu dalam lembaran kertas, minimal adalah 10 kalimat. Mungkin itu dari kami, ada kurangnya aku mohon maaf. Untuk pengumpulan nanti dikumpulkan via e-learning, nanti ada link yang kalian bisa gunakan untuk mengupload tugas. Adapun tugas ini dikumpulkan maksimal adalah hari Ahad depan. Jadi hari Ahad itu nanti adalah hari terakhir pengumpulan kalian. Kalian tempelkan gambar pada selembar kertas, lalu di bawah kertas itu kalian deskripsikan dari ilustrasi gambar tadi minimal 10 kalimat, lalu kalian foto, dan foto itulah yang harus kalian unggah di aplikasi e-learning. Saya harap mudah dipahami. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.